Oke, salam planter kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula ya, sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang manapun berada ya. Kita lagi di kebun Adi Pak Tani nih guys, memang mak jos buahnya guys, memang banyak aku akui guys. Ini bisa aku lihat dengan satu pokok ini aja guys. Kalau di sini bar sana, buahnya guys, batang besar, nih guys, nggak terpeluk guys, buah besar. Jadi lahan pasir guys. Nah, bisa kita lihat di lahan Adi Petani ini pasir. Tapi sebelum kita jelaskan ini, kenapa batangnya bisa besar, kenapa buahnya besar, gitu, faktornya apa penyebabnya. Tapi jangan lupa terlebih dahulu di subscribe, like, dan share, komen. Kita video real dan nyata, bukan editan ya. Kalau untuk thumbnail mungkin bisa lah, gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit yang manapun berada ya, buat petani pemula semangat saja dalam berkebun dan melakukan perawatan pemupukan yang tepat dan maksimal mungkin. Jadi perawatan Adi Petani di sini adalah udah diceritakan juga kemarin, udah disebut kalau perawatan Adi Petani itu ya letter U aja, piringannya aja bersih, itu pinggirnya rumput pakis. Ini yang bersihnya guys. Kalau lahan pasir nggak percaya, saya ambil sampel pasirnya guys. Tunggu bentar. Nah nih guys, lahan pasir. Pasir guys. Jadi kenapa kok bisa bagus buahnya, Pak? Katanya gini kan, karena sawit itu kan tergantung daripada kadar airnya. Kalau kadar airnya itu cukup, nutrisinya cukup, perawatannya tepat, maka hasilnya seperti ini. Ini kebanyakan petani-petani itu mau terlalu bersih ya. Bersih kali, biar nampak kelihatan bersih. Namun itu sebenarnya perawatan salah. Sawit itu tidak ada pengaruh terhadap rumput, dia pengaruh terhadap pohon-pohon kayu. Kalau itu ya dia nggak mau besar, terus buahnya nggak mau besar juga karena kayu-kayu itu. Tapi kalau masalah rumput aja itu nggak berpengaruh terhadap pokok kelapa sawit. Jadi yang penting yang bersih itu adalah piringan sama jalan pikul, kita ngangkut buah, meletakkan buah agar buah itu kelihatan. Jadi itulah sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk pemupukan yang kita lakukan di sini kan udah dibilang oleh Adi Petani itu cukup 2 kilo Adi Petani itu per tahunnya. Karena kita kekurangan budget ya, kekurangan dana. Karena harga pupuk juga cukup lumayan mahal. Jadi kita beli pupuk-pupuk yang berkualitas. Bukan sombong enggak. Tapi Adi Petani sini membeli pupuk yang berkualitas, yang dosisnya yang terjamin sejak dulu-dulunya. Contoh NPK 1616 Mutiara Loing itu sejak dulu. Untuk sayur kata orang itu tak boleh untuk sawit. Siapa bilang nggak boleh untuk sawit? Boleh, bagus untuk sawit. Yang kedua apalah? CU. Katanya tidak boleh untuk di daratan. Itu bolehnya di lahan gambut. Itu tahayul. Di petani nggak percaya. Yang selanjutnya adalah boron. Boron kalau dikasih banyak nanti pelepahnya patah-patah segala macam. Di petani tidak percaya soal itu. Yang selanjutnya apalagi? Dolomit. Dolomit itu bagus untuk di daratan, itu salah. Yang lebih bagus itu dolomitnya adalah di lahan gambut. Sedangkan untuk di lahan daratan atau tanah mineral itu yang lebih bagusnya adalah kesrit. Jadi urianya gimana Pak? Kan udah ada di MPK 1616. Sebenarnya kalau kita kaji masalah pupuk ini, oke, pupuk sawit itu urea itu adalah untuk pupuk padi, fosfat untuk pupuk padi, kesehatan untuk pupuk padi. Jadi kenapa dikasih kepada tumbuhan kelapa sawit? Ya, karena sama-sama pupuk yang mengandung di situ adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh sawit. Jadi gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, buahnya di petani besar nih, bagus buahnya. Buahnya bagus, besar. Apalagi ini buah baru ya. Kalau kita melihat ya, TBM masih umur rendah itu ya, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu wajar saja. Kalau di petani itu udah lumrah, udah
biasa saja. Kenapa udah biasa saja? Karena itu adalah waktu-waktu umurnya masih banyak, masih melimpah, masih top-top umurnya. Tapi kalau kelihatan nanti umur udah 10 tahun ke atas. Jadi situlah sahabat-sahabat. Tapi alhamdulillah punya di petani buahnya banyak yang masak, buahnya banyak, besar-besar kayak gini. Apa nggak semangat kita kebun, guys? Kita punya kita posting ini, guys. Ah, nih. Jadi buat petani-petani semangat ya. Dalam metode perawatan itu udah di petani ceritakan masalahnya ini kelilingnya. Itu cara perawatan adik petani yang adik petani lakukan. Yang mana perawatan adik petani ini adalah kita melakukan praktek ini seperti ini. Agar kenapa di musim kemarau nanti di kelembab tanah itu harus jaga. Ini pasir nih, guys. Oh, ini pasir. Ini duanya pasir. Jadi kenapa nanti kalau kita di musim kemarau kita pupuknya di mana? Ya di situ dekat semak-semak taburin aja. Nanti kalau musim hujan ya sini kita piringan ini. Fungsi dari piringan ini adalah pertama kita mengutip brondol aman. Yang kedua tukang panen aman. Kenapa? Tidak ada takutnya terinjak ular, apa nama tuh yang binatang-binatang yang berbisa gitu kan. Jadi aman gitu, menjaga dari keselamatan para pekerja gitu, guys. Oke. Itulah guna fungsi dari kita belajar ini dalam bertani, berkebun kelapa sawit. Oke. Salam Planter Indonesia, salam buat petani pemula. Oke, Jos.